Baik, selanjutnya kami persilakan Pak Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Kepala PPATK beserta seluruh pimpinan kolektifnya dan jajaran. Dari beberapa hal yang telah disampaikan oleh Kepala PPATK dan dikritisi serta dipertanyakan oleh anggota Komisi 3, maka saya juga ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, saya tanyakan, mudah-mudahan nanti bisa dijawab secara tuntas dan lugas. Yang pertama, dari laporan saudara tentang pengungkapan perkara, ada judi, narkoba, dan lain sebagainya, saya mengkritisi bahwa narkoba ini terlalu kecil yang diungkap oleh PPATK. Harusnya dia lebih besar dari perjudian ilegal yang ada di negeri ini. Kemudian yang berikutnya, bahwa dari semua yang telah diungkap, termasuk juga di dalamnya tentang pengungkapan kejahatan green finance crime yang hanya 4,8 triliun, ini juga menurut saya sangat kecil. Tidak wajar. Kenapa? Karena tambang kita itu sangat luar biasa. Apakah terkendala oleh PPATK karena baru mau bergabungnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan gitu. Kalau kendalanya seperti ini ya menurut saya itu hanya dibuat-buat. Dan pengungkapan yang hanya 4,8, analisa saya mungkin ini yang dianggap benar-benar melakukan pelanggaran. Mungkin perusahaannya perusahaan ilegal, kelompok-kelompok menambang ilegal. Sementara, ya saudara pimpinan PPATK yang saya hormati, bahwa dengan tambang itu ada manusia terkaya di Indonesia yang namanya siapa tuh ya, Pak Lutokong kalau nggak salah, ya Lutokong atau apa gitu ya, ya yang PT Bayan itu, yang dari Kaltim itu ya, iya. Dari Kaltim ya. Jadi menurut saya ini artinya bukan curiga perusahaan ini melakukan green finance crime ya, tapi bahwa dari tambang itu orang bisa menjadi manusia terkaya di Indonesia dengan memiliki kekayaan 300 lebih triliun. Belum lagi perusahaan-perusahaan yang lain yang sangat kaya raya juga dari tambang-tambang itu. Nah, menurut saya ini bukan karena saya menyatakan ini ilegal, bukan. Tapi PPATK juga harus menyasar kepada perusahaan-perusahaan besar itu agar tidak melakukan green finance crime terhadap sumber daya alam yang ada di Indonesia. Saya khawatir karena ada ketakutan dari PPATK untuk mengungkap ini. Buktinya dari laporan yang saudara sampaikan ya tentang pengawasan TPPU dan TPPT itu semua ditindaklanjuti oleh siapa? 1. Densus, 2. BNPT, ketiga BIN, keempat Dirjen Bea Cukai. Mana polisi? Tidak ada di sini. Artinya semuanya aman. Jadi dari desain yang saudara laporkan saja sudah terbaca bahwa saudara juga melindungi atau ada kekuatan yang maha dahsyat sehingga PPATK tidak berani mengungkap ini. Jadi ke depan saya ingin
aparat penegak hukum dalam menangani persoalan yang menjadi temuan PPATK harus diungkap, harus dilaporkan. Ini tidak ada ini ya, jadi tidak ada. Kemudian yang berikutnya, ini juga tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Apa setelah adanya pemberantasan itu, organisasi atau badan profit corporate ya, itu dibubarkan secara permanen. Meskipun bukan PPATK yang memiliki kewenangan itu, tapi menurut saya PPATK juga harus punya data bahwa dari laporan yang disampaikan oleh PPATK berdasarkan bukti-bukti yang konkret, bukti-bukti yang real, maka organisasi itu, lembaga itu, baik profit maupun non-profit telah dibubarkan. Ini juga harus jelas, jadi jangan abu-abu Pak, anggaran jalan terus, tapi kegiatannya hanya bersifat melaporkan, setelah itu lepas tangan. Ya, menurut saya harus ada program yang berkesinambungan oleh PPATK. Nah, yang berikutnya soal kendala. Pada kesempatan ini saya mengajak kepada yang saya hormati kawan-kawan kolega di Komisi 3, ya pada saat pembahasan yang akan datang mungkin, soal kendala yang dihadapi oleh PPATK harus kita dorong untuk diselesaikan. Soal apa? Misalnya tentang jumlah SDM. Memang tadi dilaporkan transaksinya jutaan Pak, puluhan juta yang dicurigai. Tapi dari 800 yang dibutuhkan, SDM-nya cuma 540. Ya, saya mendorong supaya ini kita dukung agar SDM-nya bisa dilengkapi. Termasuk juga tentang teknologi untuk mengantisipasi perkembangan modus kejahatan dalam dunia finance teknologi atau fintech, seperti penggunaan aset kripto dan yang lain-lainnya. Ini juga harus kita dukung karena teknologi kejahatan tentang finance ini makin canggih, maka harus dibuktikan juga dengan alat-alat yang disiapkan, yang dimiliki oleh PPATK. Tapi dengan catatan Pak, supaya kerjaannya lebih optimal, ya, supaya apa yang menjadi tujuan didirikannya PPATK ini benar-benar bisa dilakukan oleh pihak PPATK sendiri. Terima kasih, pimpinan. Baik, selanjutnya saya perpanjang dulu waktu 30 menit. Saya ingatkan waktu kita maksimal 12.30 karena kita langsung paripurna. Kalau 12.30 semua selesai, waktu tidak sempat tadi jawaban kita persilahkan tertulis. Silakan Pak Nasir Jamil. Saya perpanjang dulu Pak Nasir 30 menit. Enggak, Mbak Ade, semua praksi sudah Pak Nasir dulu baru nanti Mbak Ade. Pak Nasir dulu, silakan. Bukan, saya cuma memandukan. Mengingat waktu barangkali. Tapi kalau baik, terima kasih Ketua, Bapak Ibu, anggota Komisi 3 yang saya hormati, baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara daring, dan juga Kepala PPATK beserta jajaran yang saya hormati. Saya minta maaf karena terlambat hadir di ruangan ini, tapi rapat dengar pendapat dengan PPATK bukanlah yang pertama, tapi sudah beberapa kali setiap masa sidang kita senantiasa menggelar rapat dengan PPATK. Di dalam paper ini saya mendapatkan informasi, meskipun informasi ini bukanlah informasi yang baru, tapi saya ingin mencoba untuk menanyakan keraguan-raguan saya. Misalnya di sini PPATK mengatakan bahwa lembaga ini bersifat independen, ya, dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun dan bertanggung jawab kepada Presiden. Saya kok masih ragu kalau di negeri ini ada organ seperti PPATK misalnya, bukan organ utama,
yang kemudian benar-benar independen dan bebas campur tangan dan pengaruh kekuasaan. Pak Ivan, ya, organ utama saja ya, dalam tanda kutip sering mengalami intervensi. Ya, itu sebabnya kenapa kemudian muncullah istilah politisasi hukum, kemudian kriminalisasi dan lain sebagainya. Pertanyaannya saya, bagaimana kemudian kepemimpinan di PPATK bisa memastikan bahwa lembaga ini benar-benar independen dan bebas campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun. Ya, karena sekali lagi saya katakan di negeri ini, ya, sangat sulit ya kita kemudian bisa menemukan ada organ kekuasaan ya yang kemudian tidak diintervensi atau tidak ada pengaruh kekuasaan manapun. Dengan kata lain saya ingin tanyakan, apakah ada sistem ya yang dibangun oleh PPATK yang bisa mementalkan ya, yang bisa mementalkan secara otomatis ya campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun itu. Karena dalam satu organisasi biasanya sistem itu sangat berperan. Ya. Jadi kalaupun dalam tanda kutip orang-orangnya dalam tanda kutip misalnya ya tidak kompeten, ya, tapi kalau sistemnya maka dia ikut sistem. Tapi kalau kemudian sistem dibangun atas dasar figuritas kepemimpinan, ya tergantung pemimpinnya di situ. Kalau pemimpinnya baik, baiklah organisasi itu. Ya, kalau nggak baik ya nggak baik organisasi itu. Nah, jadi saya ingin bertanya soal itu, Pak Ivan. Ya, sistem apa yang saudara bangun di PPATK sehingga bisa meyakinkan kami dan rakyat Indonesia bahwa lembaga ini memang tidak pernah dicampur tangani dan dipengaruhi oleh kekuasaan manapun. Nah, itu. Sehingga saya katakan tadi ketika ada mental dia nggak mampu masuk. Jadi ada imunisasi yang ada imun yang begitu kuat berupa sistem lewat, nggak masuk, kira-kira begitu. Karena saya ragu di negeri ini, Pak, dan Bapak juga udah tahu bagaimana negeri ini. Yang kedua, saya ingin bertanya soal penyelamatan aset hasil kejahatan untuk kepentingan negara. Ya. Sejak berdirinya PPATK, berapa sebenarnya yang sudah diselamatkan ya aset hasil kejahatan untuk kepentingan negara sejak berdiri PPATK hingga sekarang. Kemudian juga PPATK di sini menyebutkan bahwa potensi dana ilegal atau dana hasil kejahatan itu jika masuk dalam sistem keuangan akan berpotensi mengganggu sistem keuangan dan perekonomian Indonesia. Nah, pertanyaan kami adalah seberapa besar sebenarnya dana ilegal atau dana hasil kejahatan di negeri ini? Dan berapa persen dari jumlah itu yang kemudian masuk dalam sistem keuangan dan perekonomian Indonesia? Begitu, ya. Karena sekali lagi saya katakan bahwa PPATK kan berusaha untuk mencegah itu, ya, agar kemudian dana ilegal atau dana hasil kejahatan itu tidak masuk dalam sistem keuangan yang berpotensi mengganggu sistem keuangan dan perekonomian Indonesia. Kemudian yang ketiga, ini soal sumber daya manusia. Tadi kolega saya Pak Santoso menyampaikan soal ini. Saya agak bertanya-tanya sebenarnya, dengan kemajuan teknologi ya, yang berbasis internet hari ini, bahkan juga sekarang sudah ada artificial intelligence misalnya, ya, kecerdasan buatan. Apa masih kita butuh orang banyak seperti ini? Ya, kan itu pertanyaan saya. Jadi seharusnya kan sistem yang bermain, ya, digerakkan oleh sistem, ya, sehingga kemudian tidak membutuhkan banyak orang. Nah, karena itu saya tadi ketika membaca ini dan kemudian mendengar dari Pak Santoso, ya, saya bertanya-tanya, apa memang PPATK membutuhkan orang sekitar 750 sampai 800 pegawai organik. Di tengah kemajuan yang sekarang ini nggak bisa kita, orang kadang-kadang main tekan, udah nampak semuanya, ya. Jadi nggak banyak manusia lagi, ya. Oleh karena itu saya agak ragu dengan kebutuhan ini, ya. Bukan saya tidak mendukung, tapi saya agak ragu dengan kebutuhan ini di tengah kemajuan teknologi yang hari ini sudah tidak bisa kita pungkiri.
Demikian barangkali Ketua, terima kasih atas kesempatan kepada fraksi kami, fraksi PKS. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu Rosi. Tadi saya mau pundung. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati pimpinan beserta anggota Komisi 3, yang saya hormati pula Kepala PPATK beserta seluruh pejabat utama dan jajaran yang hadir. Tentu sebagai seorang mitra dari PPATK, saya secara pribadi, karena tadi dari fraksi sudah ada penyampaiannya dari Pak Supriyansa, ingin juga mengapresiasi apa yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 2022 oleh PPATK. Yang saya patut apresiasi yang pertama tadi terkait kinerja dan juga pencapaian realisasi anggaran. Yang kedua yang perlu saya apresiasi juga yaitu terkait penghargaan-penghargaan yang telah didapatkan oleh PPATK selama kurun waktu 2022. Tetapi pertanyaan yang ingin saya sampaikan bahwa ternyata penghargaan yang didapatkan oleh PPATK tidak berbanding lurus dengan indeks-indeks survei yang disampaikan oleh PPATK di halaman 6, ya, di halaman 6. Saya melihat di sana ada indeks kepuasan masyarakat terhadap akses kualitas informasi yang skornya hanya 3,8. Sedangkan indeks efektivitas pendidikan dan pelatihan, anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme skornya hanya 2,85. Termasuk juga indeks tata kelola sistem teknologi informasi di PPATK masih skornya 3,33%. Saya lihat di sini memang tulisannya target. Apakah memang targetnya sekecil itu? Atau memang ada kendala-kendala yang dihadapi oleh PPATK tadi untuk memberikan aktualisasi, informasi, edukasi terhadap masyarakat. Sehingga ya tadi hasil yang didapatkan dari indeks-indeks kepuasan masyarakat, konsumen dan lain sebagainya terkait PPATK ini agak kecil. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan terkait tadi survei yang telah di indeks-indeks yang telah disampaikan oleh PPATK. Dan saya ingin Pak Kepala terus terang saja Pak, apa yang menjadi menjadi kendala, dan kalau memang kita bisa dukung menjadi program prioritas di PPATK agar lebih dikenal lebih dikenal oleh masyarakat, didukung oleh masyarakat, tentu ini akan kita support selalu. Kemudian yang kedua Pak Kepala, kemarin kita baru rapat dengan BNPT. Kita berbicara banyak sekali mengenai pendanaan terorisme. Dan bersyukur sekali hari ini pimpinan mengagendakan rapat dengan PPATK. Karena korelasinya sangat erat sekali. Apa yang telah disampaikan oleh BNPT dan mudah-mudahan sekarang juga dijelaskan oleh PPATK. Yaitu terkait tadi yang sama seperti teman-teman saya sampaikan, penggalangan dana teroris, pendanaan dana teroris dari penggalangan dana-dana bencana. Khususnya kemarin Pak Kepala BNPT menyampaikan salah satunya adalah penggalangan bencana gempa Cianjur. Itu dana yang muncul itu katanya banyak sekali. Tetapi ternyata di sana ada oknum-oknum teroris yang menyusup, yang kemudian tadi mengambil mungkin seberapa persennya dari penggalangan dana gempa Cianjur ini untuk pendanaan terorisme. Nah, ini apakah sudah ada hasil laporannya dari PPATK, kemudian juga apa koordinasi yang dilakukan untuk tadi hasil dari laporan yang dilakukan oleh PPATK bersama dengan BNPT ini. Termasuk juga Pak Kepala, saya juga ingin mendapat penjelasan berkaitan juga dengan perputaran uang di KKB Papua, khususnya dalam kurun waktu 2021-2023. Karena kemarin pun menjadi bahasan kami dengan BNPT yaitu terkait pembakaran pesawat Susi Air oleh KKB, dan kami menilai bahwa di sana tentu perputaran uang oleh para teroris di KKB ini cukup besar sehingga mereka bisa melakukan tadi ya kegiatan-kegiatan seperti halnya yang tadi saya sampaikan, yaitu pembajakan dan juga sandera Susi Air.
Kemudian yang selanjutnya, saya ingin juga apresiasi Pak Kepala terkait juga program aplikasi Si Pendar. Ya, ini adalah program pengawasan TPPU dan TPPT. Yang ingin saya tanyakan ini seperti apa sih Pak kehandalan dari Si Pendar ini, teknisnya seperti apa dalam rangka mendeteksi pendanaan terorisme ini? Karena berdasarkan laporan Bapak bahwa Si Pendar ini katanya sudah merilis watchlist sebanyak 142 entitas dan 763 individu. Nah, yang ingin saya tanyakan seperti apa efisiensinya Si Pendar ini dan cara kerjanya seperti apa? Jangan sampai tools yang seperti yang tadi teman-teman kami sampaikan ini ada kesalahan sehingga tadi mengakibatkan kurang akuratnya aplikasi yang Bapak launching ini atau Bapak laksanakan ini. Mungkin itu saja pimpinan, karena mengingat waktu, terima kasih atas waktunya dan kompak selalu 2023 untuk Kepala PPATK, semoga kinerja-kinerja yang baik di tahun kemarin bisa ditingkatkan kembali. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilahkan Bapak JK Uli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang yang saya hormati, beserta rekan-rekan anggota Dewan, kemudian Kepala PPATK beserta jajaran yang saya banggakan. Membaca daripada pagu anggaran yang sekarang sudah diterima 292 miliar, maaf Pak, saya sakit gigi Pak. Jadi di mana di sini disebutkan bahwa 193,2 miliar yang dukungan itu termasuk di dalamnya melakukan tindakan pengawasan, layanan dan sebagainya Pak. Ini saya mulai dari sini dulu Pak. Kemudian terhadap hasil analisa dan sebagainya, kami menyoroti hasil tindak pidana perjudian Pak. Perlu untuk diketahui bahwa saya agak ragu dengan hasil sekian Pak. Karena perjudian ini hidup selalu bersama masyarakat Pak. Memberantasnya sulit, hanya hasilnya saya rasa terlalu kecil untuk ini. Karena apa Pak? Uang dari hasil perjudian ini Pak mengalir kemana-mana Pak. Baik kepada aparat, baik kepada tidak aparat, baik kepada terorisme dan sebagainya Pak. Yang saya mau tanyakan Pak, kemampuan pengawasan internal PPATK di sini Pak, dan menyangkut anggaran dari pagu yang ada dari 193,2 miliar ini Pak. Kemampuan apa saja yang ditingkatkan di sini Pak? Perlu saya beri gambaran Pak, perjudian online. Ini perjudian yang menghasilkan uang yang sangat besar Pak. Tadi sudah ditanyakan oleh penanyaan lain. Bagaimana cara mengatasinya Pak? Kalau kita bilang terorisme sudah ada penekanan operasi seperti agak reda sampai sekarang. Tapi perjudian ini tidak bisa Pak. Dia jalan terus dalam masyarakat. Sehingga kita perlu membentuk atau mempunyai kemampuan untuk bisa mengatasi perjudian ini Pak. Dan jumlahnya besar Pak. Seperti tadi disinyalir ada 155 triliun dan sebagainya. Itu kecil Pak angkanya Pak. Itu bisa milik seseorang saja. Bandar besar itu tidak ada artinya angka segitu. Karena dari hasil inilah kemudian bisa berkembang menjadi hasil kejahatan dan sebagainya. Jadi di sini perlu saya tekankan karena waktu Pak. Sebisanya pengawasan internal PPATK ini ada. Kemampuan apa diantaranya untuk mengawasi seperti ini? Sudah banyak yang jatuh korban untuk masalah perjudian. Kita terlalu terfokus pada terorisme, kemudian terfokus pada narkotika. Tapi sebenarnya ini yang hasil yang banyak dan besar dan sulit diawasi. Dan ini berlangsung dengan kehidupan manusia, dalam kehidupan manusia sehari-hari. Saya rasa demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilahkan selanjutnya Bapak Rudi Masud. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pimpinan beserta dengan rekan-rekan Komisi 3. Sehat selalu. Bapak Kepala PPATK, Bapak Ivan beserta dengan jajaran.
Pertama, saya memberikan apresiasi ya Pak ya, hasil-hasil kinerja kerja yang pencapaian oleh teman-teman PPATK cukup membanggakan Pak. Saya juga berharap mudah-mudahan dana yang seminim-minimnya ini bisa membantu tugas dan fungsi serta kewenangan PPATK ini jauh lebih baik Pak. Memang politik negara ini agak sedikit tidak berpihak Pak, melaksanakan pencegahan fungsinya sementara anggarannya ala kadarnya, belum lagi ditambah dengan rekepusing. Saya kalau melihat ini memiliki kewenangan PPATK ini Pak, yang paling utama melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tentu saya ingin sekali bagaimana peran PPATK ini di dalam melaksanakan pengawasannya ini Pak, terhadap transaksi-transaksi, terkhusus menurut saya Pak adalah para calon-calon pejabat maupun pejabat-pejabat di kementerian dan lembaga. Ini perlu Pak, apalagi kalau masih baru calon-calon pejabat negara Pak, karena riskan Pak daerah di tempat-tempat ini. Yang kedua, saya perlu juga bagaimana terobosan PPATK ini berkaitan dengan pendeteksian transaksi-transaksi yang menurut tadi disampaikan rekan-rekan kami, terkhusus Pak JQ Uli tadi, beliau jenderal Pak. Jadi kalau dia menyampaikannya memang terlalu minim katanya Pak. Terutama transaksi kejadian judi online, narkoba Pak. Narkoba ini Pak adalah salah satu transaksi keuangan terbesar Pak di Republik ini. Sementara nilainya yang Bapak tampilkan masih jauh dari harapan ekspektasi teman-teman ini Pak. Terus ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, masukan kepada Bapak, bagaimana sistemnya ini bisa mendekati dengan ekspektasi kita semua. Karena kalau dilihat di sini Pak, negara kita ini luar biasa Pak kayanya. Tak ternilai lah Pak, nilai kekayaan negeri ini Pak. Saya ingin mengetahui strategi-strategi Bapak di dalam mendukung dan mengoptimalisasikan penerimaan negara. Tadi kalau teman-teman Pak baru bicaranya tentang tambang-tambang ilegal Pak, saya mau bicaranya tambang legal Pak. Bapak bisa mengetahui nggak transaksinya mereka itu di mana? Karena di sini PPATK ini melaksanakan pengadaan pertemuan-pertemuan dengan bilateral, tapi Singapura tidak Pak. Singapura di sini tidak. Saya perlu mengetahui ini Pak, ada apa kan gitu? Karena surganya transaksi Pak untuk Asia itu Pak di Singapura. Saya ingin memberikan masukan kepada Bapak tadi yang disebutkan baru tambang-tambang ilegal. Ilegal itu Pak menurut saya kecil, tapi jumlahnya banyak Pak, jadi banyak juga jadinya. Tapi tambang-tambang besar Bapak pernah nggak melaksanakan transaksinya itu, bagaimana menganalisinya kan gitu. Saya kasih gambaran Pak, contoh saja, ini contoh Pak, contoh ya, supaya ada perbandingan Pak. Kita pernah terjadi kecelakaan kerja Pak, itu di Kalimantan Timur. Apa yang terjadi Pak? Kapal kargo itu berkapasitasnya Pak 85.000 ton, tapi kargo manipes isinya tidak sesuai Pak, tidak setengah, tidak separuh Pak, tidak mungkin hanya tidak sampai seperempat. Mestinya yang kayak begini Pak, yang Bapak bisa melaksanakan kontrol itu. Jadi yang realnya kita bicara Pak, supaya uang ini Pak larinya kemana kan gitu, disimpannya di mana. Jangan kegiatan operasionalnya saja dana itu masuk ke Indonesia Pak, padahal Bapak punya tugas PPATK ini untuk menjaga integritas tentang perekonomian negara kan gitu. Tadi disebutkan dengan Pak NG Pak Nasir Jamil takut dia Pak, Bapak tidak lagi independen gitu, bisa sekali sebagai supporting buat teman-teman untuk melaksanakan tindak pencegahan ini, Bapak malah tidak di situ, tidak independen, bahkan mudah diintervensi. Saya ingin menyampaikan Pak, apa yang terjadi pada saat itu, kargo manipesnya Pak tidak sebanding dengan jumlahnya. Artinya untuk penerimaan negara bagaimana caranya Pak? Kapalnya kapasitasnya 80.000 ton, kargo manipesnya hanya tidak sampai seperempat. Bagaimana PNBP kita mau tercapai Pak? Gimana tidak jebol-jebol semua? Transaksi ini Pak terjadi Pak berpuluh-puluh tahun Pak. Orang-orang ini baru bicara tentang tambang ilegal Pak. Kita bicara yang legal-legal aja Pak.
PNBP itu gimana jadinya Pak? Apalagi Pak berkaitan dengan kegiatan eksplorasi sumber daya alam di Republik ini Pak. Bapak mestinya minta datanya Pak dari SDM. Berapa jumlah yang dilaksanakan untuk eksplorasinya itu Pak? Berapa PNBP-nya Pak? Transaksinya bagaimana Pak? Ini yang mestinya yang Bapak lihat Pak. Karena kenapa? Kalau mereka melaksanakan transaksinya Pak adalah kegiatannya misalkan Pak, ini misalkan. Tapi angka ini tentunya akan mendekati kan gitu Pak ya. 30 juta ton untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi. Misalkan Pak. Mestinya PNBP yang akan disetorkan Pak adalah minimum 30 juta ton. PNBP buat negara ini Pak. Itu kemarin disampaikan dengan Pak Supriyansa Pak. Kalau 25% saja pendapatan negara ini diberikan kepada negara Pak, selesai utang negara ini. Itu kalau misalkan 30 juta ton. Pelaksanaannya berapa Pak? Bagaimana sistem pengawasannya di situ? Itulah perlu melaksanakan transaksi keuangannya itu Pak, perlu dijaga. Kalau Bapak tidak bisa berkoordinasi dengan terutama seperti surga-surganya transaksi keuangan, ini menjadi masalah Pak. Bapak jebol terus. 30 juta ton pelaksanaannya Pak, 50 juta ton Pak, 20 juta ton Pak. Apa yang terjadi Pak 20 juta ton Pak? Kalau 20 juta ton Pak, terus berapa tambang hal yang melakukan demikian? Itu baru tambang Pak, belum sawit Pak. Sawit Pak berapa HGU-nya? Terus yang dicaplok berapa luas Pak? Ini kan transaksi, ini adalah kegiatan-kegiatan yang formil Pak terjadi. Setiap kita melaksanakan kunjungan-kunjungan, nah Bapak perlu lihat Pak, analisis transaksi keuangan ini sesuai enggak dengan yang mereka kerjakan? Kalau tidak Pak, ini segera Pak untuk melaksanakan koordinasi Pak. Tadi udah disampaikan dengan senior saya Pak, calon ketua umum P3 tadi Pak. Kami ingatkan waktu. Ya sebentar, pimpinan ini penting ini. Ini masalahnya berkaitan dengan negara Pak. Ini nasib bangsa Republik Indonesia ini. Iya, iya. Jadi perlu saya ini karena transaksi keuangan Pak jarang kita ketemu Pak. Ya katanya Om Beni tadi Pak, apa namanya tidur-tiduran aja katanya. Jadi transaksi keuangan ini Pak perlu Pak. Supaya apa Pak? Jangan sampai HGU-nya Pak cuma 40.000 hektar, pelaksanaan lapangannya Pak 50.000 hektar, bukan 50.000 Pak, tapi 80.000 hektar Pak, separuh Pak tidak ada kegiatan-kegiatan untuk pemberian pendapatan dari PNBP untuk negara Pak. Ini Pak, saya rasa gampang Pak untuk mendeteksi itu Pak. Bapak lihat hasilnya, bagaimana pendistribusiannya, berapa Pak yang akan dilaksanakan transaksi, sisanya transaksinya ada di mana Pak? Jangan sampai Pak yang disampaikan dengan beberapa pemimpin-pemimpin negeri ini Pak yang terdahulu, kegiatannya Pak transaksinya di luar negeri Pak, operasionalnya saja ada di Indonesia. Ini yang akan menjadi masalah Pak. Kekayaan Indonesia dikeruk Pak, sementara kegiatan perputaran ekonominya tidak ada di Republik ini Pak. Mudah-mudahan bermanfaat buat PPATK, kinerja kerja-kerja baiknya Pak, dan kerja-kerja jeniusnya akan dipersembahkan buat bangsa dan negara ini Pak. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang virtual masih monitor. Silakan Pak Johan Budi. Terima kasih Ketua. Dan saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati Pak Iwan, Kepala PPATK dan juga jajaran. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak Iwan terkait dengan rencana kerja di 2023. Ini berkaitan dengan rekomendasi ya tadi dipaparkan. Kenapa ditaruh angka 40% Pak targetnya? Yang terjadi saat ini seperti apa? Saya sering membaca berita berkaitan dengan laporan-laporan transaksi yang mencurigakan yang disampaikan oleh PPATK kepada penegak hukum. Seringkali tidak ditindaklanjuti. Sebelumnya pernah di dalam rapat yang sama di ruangan Komisi 3 waktu itu juga ada keluhan yang disampaikan oleh PPATK bahwa banyak laporan yang diberikan itu tidak ditindaklanjuti oleh penegak hukum, terutama berkaitan dengan korupsi waktu itu. Saya ingin menanyakan apa problemnya yang kemudian membuat laporan-laporan transaksi
informasi mencurigakan yang disampaikan oleh PPATK itu menjadi tidak ditindaklanjuti. Apakah memang datanya yang kurang akurat atau seperti apa? Nanti mungkin bisa disampaikan. Yang kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tadi disampaikan juga oleh teman di Komisi 3 mengenai independensi PPATK. Sepanjang yang saya tahu sampai hari ini belum ada atau fokus yang diberikan oleh PPATK kepada penegak hukum. Jadi karena PPATK ini dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sifatnya adalah independen dan bahkan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan apapun. Bahasanya keren, tapi prakteknya apakah seperti itu saya tidak tahu. Tapi yang saya transfer price. Nah, kedua adalah terkait dengan potensi penghindaran kewajiban baik pajak maupun kewajiban lainnya dengan pendirian perusahaan cangkang di beberapa negara yang kita kenal dengan tax haven, di mana kemudian produknya pun kita mendengarnya dengan tegas, yaitu ada beberapa seperti Panama Papers, kemudian ada Pandora Papers, kemudian ada Paradise Papers. Nah, barang ini transfer pricing maupun paper ini seperti hantu, Pak. Kita mendengar siapa yang punya, kemudian operasionalisasinya seperti apa gitu. Nah, tapi barang ini tidak pernah kelihatan atau tidak pernah ditindak. Nah, ini menurut hemat saya, ini sangat erat dengan kemudian adanya potensi pencucian uang. Bagaimana mungkin kemudian orang kalau bicara melakukan transaksi yang halal, transaksi yang sah di Indonesia, kemudian harus menggunakan seperti perusahaan cangkang, menggunakan juga termasuk transfer pricing dan papers ini. Nah, sejauh ini saya juga belum melihat bagaimana kemudian PPATK bisa menjangkau dan kemudian menelusuri aliran atau transaksi yang terjadi terkait dengan potensi terjadinya tindak pidana pencucian uang ini. Nah, dalam konteks itu, Pak, saya ingin bertanya, bagaimana kemudian PPATK mampu kemudian menjangkau potensi penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku-pelaku transfer pricing maupun juga papers yang dibuat dengan perusahaan cangkang di negara-negara tax haven ini. Nah, ini jumlahnya saya yakin besar sekali. Bahkan kita tahu di dalam diskursus publik, di dalam investigasi baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional maupun nasional, di situ juga sangat jelas, Pak, siapa pemiliknya, namanya siapa, di negaranya yang mana. Gitu. Oke, kalau kita bicara punya batasan lintas negara karena kita tidak punya perjanjian ekstradisi, lantas bagaimana kemudian kita bisa menjerat pelaku-pelaku atau pemilik-pemiliknya ini yang memang terindikasi melakukan pencucian uang dengan pola-pola dan modernisasi yang kemudian tidak tersentuh oleh aparat negara kita. Logikanya PPATK mampu untuk itu. Dan kedua, terakhir, saya tadi bicara mengenai pengadaan sumber daya manusia yang besar. Gitu. Nah, tentu PPATK harus mampu merasionalkan kepada kita semuanya. Di samping kita memang dihadapkan kepada era digitalisasi, yang tentu era digitalisasi ini juga menjadi salah satu sistem yang kemudian bisa memperkuat kinerja PPATK. Namun kami juga menyadari, Pak, bahwa ketika bicara sumber daya manusia, gitu ya, ketika sumber daya manusia ini Bapak ajukan ini, kemudian tidak mampu dilakukan pembinaan dan pengawasan, Pak, maka ini juga akan bisa membawa damage kelembagaan yang sangat besar karena hadirnya sumber daya manusia yang tidak punya kapasitas dan serta integritas yang baik, Pak. Ini kita harus sadari bahwa sehebat apapun teknologi yang kita punya, secanggih apapun sistem yang kita bangun, jika pelaku atau manusianya juga tidak punya
integritas, maka ini justru akan sebaliknya menjadi sebuah kejahatan baru di dalam menjalankan fungsi dan kewenangan PPATK. Demikian juga bahwa sistem ini jangan kemudian dikendalikan algoritma. Sistem ini juga harus dikendalikan oleh SDM yang saya katakan punya integritas tadi. Jangan sampai kemudian teknologi yang canggih pun kemudian menjadi alat baru untuk melakukan kejahatan. Mungkin itu pimpinan yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tadi sudah banyak sekali pertanyaan oleh kawan-kawan. Kami minta Pak Ipan untuk menjawab secara highlight saja. Yang dijawab mungkin yang hadir di sini saja Pak, yang udah keluar nggak usah. Yang kurang nanti biar tertulis. Demikian Pak Ipan, silakan. Baik, terima kasih yang mulia, yang terhormat pimpinan Komisi 3 dan seluruh anggota Komisi 3. Memang tadi ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada kami, koreksi, lalu juga saran, masukan. Dan terima kasih banyak atas masukan-masukan dan seluruh pertanyaannya. Dan coba saya klaster ya Pak Ketua. Jadi memang ini menarik nih tadi pertanyaan Pak Nasir Jamil, terima kasih mempertanyakan, dan beberapa juga mempertanyakan mengenai independensi PPATK. Tapi tampaknya terkait dengan transaksi kecurian transaksi keuangan mencurigakan itu ada sedikit pemahaman yang keliru. Jadi yang menentukan mencurigakan apa tidaknya itu adalah si penyedia jasa keuangan atau pihak pelapor berdasarkan Undang-Undang Pasal 23 Undang-Undang 8 2010. Jadi pada saat mereka curiga berdasarkan parameter yang ada, parameternya dapat dari mana? Dari pemenuhan prinsip pengenaan nasabah. Jadi kalau seseorang datang ke bank atau datang ke industri keuangan menjadi nasabah, mereka akan ditanyakan macam-macam, termasuk ditanyakan sumber dana dan segala macam. Nah, jika itu tidak sesuai, itu akan keluar dari parameter mereka untuk kemudian dilaporkan kepada PPATK. Nah, disitulah lahirnya yang namanya transaksi keuangan mencurigakan. Tapi bukan PPATK yang mencurigakan, sehingga parameter itu tidak keluar dari PPATK, keluar dari parameter yang diberikan oleh penyedia jasa keuangan. Nah, walaupun PPATK memang memberikan guidance terkait dengan modus, tipologi yang bisa dijadikan pedoman oleh seluruh penyedia jasa keuangan. Nah, PPATK dalam kerangka menerima laporan yang tadi yang saya sampaikan 50.000 per jam laporan itu, kita menggunakan sistem yang kita sebut dengan GoML. Itu terkoneksi ke seluruh pihak pelapor. Belum seluruhnya tepatnya, perbankan sudah seluruhnya, tapi registrasi terhadap koneksi dengan GoML itu terus berjalan, karena GoML itu baru kita terapkan di tahun 2021 bulan Februari dan akan terus meningkat. Nah, atas dasar itulah kemudian karena PPATK juga bekerja berdasarkan laporan yang masuk kepada PPATK, sehingga independensi bisa dikatakan absolut terjadi di situ. Jadi kalau bisa dikatakan jujur, saya sendiri tidak pernah mendapatkan artinya arahan terkait untuk melakukan kegiatan analisis terkait dengan hal-hal tertentu, kecuali atas dasar inquiry yang diberikan oleh penyedia jasa keuangan. Nah, ada pertanyaan yang mengemuka dari beberapa anggota yang kami hormati terkait dengan jumlah hasil analisis dan hasil pemeriksaan. Tadi Pak Beni Kaharman mempertanyakan apa saja detailnya, dan beberapa, mohon maaf, ini sudah kami sampaikan di dalam buku statistik. Di sini sudah sangat lengkap. Tahun per tahun sudah kami sampaikan kepada terkait dengan misalnya terkait dengan keutangan, kami sampaikan kepada siapa dan kemudian jumlahnya ada berapa, di tahun berapa, periode berapa, sudah kami sampaikan di dalam buku statistik kami. Tapi di sini memang belum kami detailkan. Nah, untuk beberapa tadi mengatakan kecil terkait dengan HA dan HP, contohnya misalnya terkait dengan korupsi kecil, ya kami sadari kecil, terus kemudian GFC juga kecil, ya memang kecil. Itu adalah angka yang kami yakini terkait dengan tindak pidananya sendiri. Jika diagregasi jumlah dana dalam satu HA dan HP itu bisa puluhan triliun, tapi yang terkait saja itu, yang solid terkait, yang menurut kami itu hanya sekitar berapa puluh miliar, itu bisa terjadi seperti itu. Selebihnya adalah penyidik yang akan menentukan. Jadi
Seandainya kita bicara masalah narkotika 3,4 triliun itu yang terpantau di dalam hasil analisis yang kami sampaikan kepada aparat penegak hukum. Tapi di balik angka 3,4 triliun itu masih banyak angka lain yang kalau kemudian ditambahkan akan menjadi tambah masif jumlahnya. Nah, terkait dengan jumlah laporan yang disampaikan 90.000 sekian, tadi ada beberapa pertanyaan dari yang terhormat anggota Komisi 3, itu 1.290 laporan yang terkait dengan 1.722 LTKM, artinya di dalam satu LTKM, di dalam satu laporan hasil analisis itu bisa terkait dengan beberapa LTKM, jadi tidak hanya satu, karena dalam satu hasil analisis itu bisa terkait dengan si target, lalu kemudian ada istrinya, ada anaknya, ada koleganya, ada nomininya, seperti itu. Jadi dalam satu dalam satu HA itu bisa terjadi ada 10 atau 20 LTKM yang memiliki korelasi dengan target kita. Nah, itu memang jika angkanya itu ditarik ke 90.742, dia jauh, karena memang seluruh laporan transaksi keuangan mencurigakan yang datang kepada kita itu tidak selalu berujung dengan hasil analisis. Jadi bisa saja orang dapat warisan, orang kemudian ada misalnya transaksi keuangan yang kita anggap lah itu adalah transaksi keuangan yang tidak patut untuk ditelusuri atau terbukti bahwa itu legal, kita tidak akan teruskan. Dan sistem kita di GOML juga ada scoring, yang kita teruskan adalah transaksi yang menurut kita dan menurut parameter yang ada itu mengarah kepada adanya sebuah tindak pidana. Pak Supriyansa, terima kasih. Jadi memang kita terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ya, sekali lagi terkait dengan isu yang mengemuka kemarin itu pada saat acara kita dengan Bawaslu dan KPU, kita ada kerjasama dengan Bawaslu dan KPU, dan ini sudah berlangsung beberapa tahun, beberapa kali putaran pemilu di periode-periode sebelumnya, dan sudah kami sering laporkan kepada forum mulia ini, forum yang terhormat ini, dan itu sudah kami juga buka. Jadi bagaimana PPATK sangat aktif bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu terkait dengan bagaimana potensi tindak pidana pencucian uang ini agar tidak menjadi bagian dari pendanaan pemilu. Itu sudah kita lakukan riset juga dengan KPU dan Bawaslu, dan alhamdulillah hasilnya memang kita melihat ya potensi itu ada, dan faktanya memang kita melihat potensi itu ada, dan beberapa kasus yang ditangani kemudian antara PPATK dengan KPK, faktanya memang memiliki korelasi dengan temuan PPATK pada saat PPATK melakukan kajian pada saat yang bersangkutan atau orang-orang tertentu atau oknum tertentu itu mengikuti kontestasi politik periode-periode sebelumnya. Narkotika betul sekali sangat besar. Kita bahkan terakhir menemukan angka narkotika itu sampai 187 triliun per satu kasus. Dulu pernah terjadi 1,5 triliun, lalu tumbuh menjadi 28 triliun, lalu tumbuh menjadi 36 triliun. Saya ingat sekali karena kami sendiri yang menangani, dan itu transaksinya keluar negeri. Dan sekarang kita pernah mendapatkan satu orang melakukan 2.000 kali transaksi ke luar negeri dengan menggunakan invoice palsu, karena banknya menanyakan tujuan dia mengirimkan rekening, dia menggunakan invoice palsu, itu ratusan triliun yang ditransaksikan, dan itu kita lihat, kita sampai kunjungan ke beberapa negara, 12 negara, dan di sana hanya garasi-garasi saja. Artinya kita sangat serius dengan kegiatan narkotika ini, termasuk juga perjudian, tidak hanya judi yang legal tadi, tapi juga legal, maksudnya legal di luar, tapi juga yang judi online. Dan yang menarik adalah terkait dengan yayasan. Mohon maaf, saya tidak kembali menyebutkan nama-nama Bapak dan Ibu yang terhormat. Yang menarik memang terkait dengan yayasan. Terakhir kita menemukan yang di Cianjur itu memang terkait dengan kegiatan yang diduga tersangkut dengan terorisme. Dan beberapa memang kalau yayasan ini ada risikonya, dia mendompleng kegiatan yang legal. Jadi saking banyaknya sebuah momentum, misalnya terjadi bencana, dari 100 pembukaan rekening untuk kegiatan yang benar, di dalam situ ada 99 yang menghijack niat baik dari para pihak yang memang baik. Ada dua potensi yang besar, adalah digunakan untuk kepentingan dia pribadi,
Banyak kita lihat digunakan untuk kepentingan pribadi, beli mobil, beli rumah, mohon maaf dikirim ke orang-orang sekitarnya gitu ya, untuk memperkaya diri sendiri dari sumbangan dari orang, sehingga tidak dipakai untuk kepentingan membangun atau membantu orang lain yang terkena bencana. Atau dalam fakta yang terakhir ini kita menemukan memang terkait dengan dugaan kegiatan terorisme. Itu kita potret juga. Lalu terkait dengan yang ini boleh sebut nama ya, karena ditanyakan Indosuria gitu ya. Terkait dengan Indosuria, ya kita sudah dari awal intensif terkait dengan Indosuria. Tapi sebagai informasi di dalam forum yang baik ini, sebenarnya untuk bicara KSP, koperasi itu PPATK sudah jauh mengikuti kegiatan koperasi, tidak hanya terkait dengan Indosuria. Jadi bisa saya sampaikan PPATK sudah memiliki 21 hasil analisis atau informasi terkait dengan 11 kasus terkait dengan korupsi, tidak hanya Indosuria. Dan PPATK menemukan dalam periode 2020 sampai 2022 saja itu ada 12 koperasi simpan pinjam dengan dugaan TPPU, termasuk yang sekarang ini. Jumlah dana bisa disampaikan ya. Jumlah dana secara keseluruhan melebihi 500 triliun kalau bicara kasus yang pernah ditangani oleh koperasi. Nah, Indosuria sendiri memang masif kita sampaikan kepada kepada kejaksaan. Kami sudah beberapa kali mengirimkan hasil analisis kepada kejaksaan terkait dengan kasus Indosuria. Artinya dari perspektif PPATK memang terjadi pencucian uang. Angkanya memang luar biasa besar. Kita menemukan dari satu bank saja ada nasabah itu sekitar 40.000 nasabah. Dari satu bank saja kita punya sekian puluh bank atau sekian belas bank. Dan jika ditanyakan apakah ada aliran ke luar negeri, ya PPATK mengikuti aliran ke luar negeri. Tapi ini memang alirannya sebenarnya sederhana. Ini skemanya sebenarnya skema Ponzi. Secara keseluruhan saya sampaikan juga ke Pak Menteri Koperasi, kepada Pak Teten, koperasi KSP ini skemanya ada skema Ponzi. Dia hanya menunggu masuknya modal baru. Ya, dia hanya menunggu masuknya modal baru karena banyak dana nasabah itu ditransaksikan ke perusahaan terafiliasi, contohnya dibelikan jet, dibayarkan yak, bahkan dibayarkan untuk operasi plastik, dibayarkan untuk kecantikan, untuk suntik, untuk macam-macam sampai ke situ. Itu artinya tidak murni dilakukan bisnis bisnis layaknya sebuah koperasi. Tapi sekali lagi PPATK sendiri saya ulangi sudah memiliki 21 hasil analisis. 21 analisis terkait dengan 12 koperasi simpan pinjam. Salah satunya adalah yang Ibu sampaikan tadi. Dan itu bisa kita konfirmasi, dan memang kita terus untuk mengikuti perkembangan ini dan bagaimana melindungi kegiatan masyarakat. Lalu kemudian bagaimana upaya preventifnya? Kami sudah melakukan kerjasama dengan Kementerian Sosial, kami sudah melakukan kerjasama dengan Kementerian Koperasi, kami juga sudah secara agresif melakukan penghentian transaksi. Jadi kita dalam proses analisis pun sudah kita mulai hentikan transaksi-transaksi untuk menghindari kerugian masyarakat lebih besar. Tapi sekali lagi, untuk mencegah kerugian masyarakat pada titik nol sangat tidak mungkin, karena memang literasi masyarakat terkait dengan misalnya pinjol, judo dan segala macam itu saat ini masih bisa dikatakan masih lemah, sehingga memang keuntungan yang besar yang ditawarkan oleh para pelaku usaha dengan etikat buruk tadi itu membutakan para nasabah untuk kemudian mereka dengan ikhlasnya memberikan dana untuk investasi-investasi yang beresiko seperti itu. Sekali lagi kami terima kasih atas atas koreksinya. Mungkin saja PPATK takut, mungkin saja PPATK tidak berani, tapi sekali lagi bukan dalam itu, karena kita tidak, kalau kita misalnya menyampaikan sebuah kasus itu tidak kepada satu APH tapi kepada APH yang lain, itu kondisinya bisa terjadi APH yang kita serahkan itu adalah APH yang memberikan inquiry kepada kita terlebih dahulu, sehingga mau tidak mau kita serahkan kepada APH tersebut.
Ibu Eva, terima kasih banyak. Insya Allah ke depan kita akan semakin baik penyerapan anggaran 99,2%. Ini pun saya sebenarnya tidak puas dan saya sudah komplain juga ke teman-teman. Kenapa ada sisa berapa ratus gitu, padahal paling tidak kita bisa dibelikan bus antar jemput satu gitu ya buat pegawai daripada dikembalikan ke negara gitu. Tapi sekali lagi terima kasih koreksinya dan tentunya ke depan akan kita perbaiki. Sekali lagi kita juga ya bahkan kita sudah terkait dengan kripto Bapepti, kita sudah punya kerjasama yang sangat kuat, kita sudah punya riset sama-sama sesuai dengan amanat dunia internasional, dalam hal ini Financial Action Task Force. Kita sudah punya sectoral risk assessment yang kita lakukan bersama dengan teman-teman Bapepti. Jadi kita memotret resiko sektoral di industri yang dibawahi oleh Bapepti, termasuk terkait dengan kripto dan lain-lain. Artinya kita sangat intensif kerja dan beberapa penghentian transaksi juga kita lakukan di pemilik wallet terkait dengan kripto. Artinya memang resiko itu ada dan sekali lagi kami terima kasih atas masukan dari Ibu. Pak Heru. Ya, PPATK ada sistem khusus seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita punya GoML dan disitulah kita mengandalkan mekanisme pelaporan dan mekanisme bekerja. Dan di PPATK kita sudah scriptless Bapak, kita sudah tidak ada kertas. Jadi naik dari saya kasus, naik dari teman-teman kepada kami, kasus itu sudah di dalam sistem dan diserahkannya juga secara sistem. Ada yang disebut dengan GoML. Jadi kita menyerahkan kepada kepolisian, kita menyerahkan kepada KPK dan kepada seluruh penyidik itu dengan menggunakan sistem yang sudah kita install. Lalu kemudian Pimpinan, izin pimpinan. Iya. Pimpinan. Silakan. 1 menit kurang. Karena ini terkait dengan pertanyaan saya tadi, apakah rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh PPATK kemudian ditindaklanjuti oleh aparatur penegak hukum yang mendapatkan rekomendasi itu? Terima kasih. Iya. Rekomendasi ada 2 rekomendasi. Hasil analisis atau hasil pemeriksaan yang PPATK sampaikan kepada penyidik bisa dalam kondisi saat ini sedang dilakukan proses penyidikan atau penyidikannya panjang, atau bisa diketemukan post-factum berikutnya. Pada saat PPATK mengatakan si political exposed person ini mendapatkan katakanlah dari premis PPATK itu mendapatkan suap, tapi kemudian ternyata hasil penyidikan ada kontrak jual beli, ada kontrak sewa menyewa dan segala macam, dia bisa mementahkan temuan PPATK. Jadi kalau Bapak mengatakan apakah ditindaklanjuti, ya saya bisa mengatakan sudah pasti ditindaklanjuti, tapi hasilnya itu bisa terjadi pencucian uang, bisa terjadi tidak gitu. Nah, PPATK bisa dalam posisi untuk menanyakan. Izin interupsi Pak Ketua. Kita ada undangan rapat paripurna. Iya, makanya saya mengingatkan Pak Irfan, mengingat waktu, mungkin jawabannya bisa tertulis saja ya. Siap, sangat siap, kami siapkan. Iya. Ya, jadi mulai ke depan nanti karena banyak pertanyaan terkait dengan detail, mulai bulan depan saya janjikan saya akan menyerahkan buku statistik kepada masing-masing anggota agar bisa dipelajari lebih lanjut dan bisa mendapatkan potret sebenarnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Berikutnya kami akan siap menyampaikan jawaban tertulis kepada yang terhormat seluruh anggota Komisi 3. Demikian dari kami, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada pimpinan komisi. Baik, mungkin kesimpulan bisa ditayangkan. Saya bacakan untuk mempersingkat waktu. 1. Komisi 3 DPR RI menerima penjelasan Kepala PPATK terkait evaluasi dan target kinerja PPATK tahun 2022 serta rencana kerja dan program prioritas PPATK tahun 2023. Gimana Pepan? Setuju? 2. Komisi 3 DPR RI mendukung pelaksanaan rencana kerja dan program prioritas PPATK pada tahun 2023, terutama dalam upaya optimalisasi penerimaan negara dan penyelamatan keuangan negara. 3. Komisi 3 DPR RI meminta PPATK untuk meningkatkan pemantauan dan kemampuan deteksi dini terhadap transaksi mencurigakan di bidang korupsi, perjudian, narkotika, pertambangan yang termasuk dalam kejahatan lingkungan hidup, Grand
financial crime dan penggelapan dana yayasan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pak Ketua, Yang mana? ini kelima dari Oke, yayasan betul, ini betul. kita sudah masuk pembahasan itu. Oke, baik. Silakan. Yang setuju ya? Ya, 4. orang Islam itu. Komisi 3 di PRRI meminta PPATK untuk menyampaikan jawaban secara tertulis ke Sekretariat Komisi 3 DPR paling lambat tanggal 20 Februari 2023. Ini apa masuk dalam nggak apa-apa ya? Setuju ya? Baik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya rasa rapat kita cukup dan kami sebelum menutup rapat ini mengucapkan terima kasih kepada Kepala PPATK beserta jajaran, dan rapat saya nyatakan ditutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.